Pada awal episode diperlihatkan ketika Pak Iswahid dan Pak Haryanto masuk ke penjara pribadi milik Mr. Jang, di mana di situ ada semua penjahat yang selama ini sudah ditangkap oleh Rainbow Taxi. Tetapi Mas Gembul datang dan membebaskan semua tahanan itu. Selanjutnya Pak Iswahid dan Pak Haryanto disekap di sana. Dan tidak lama kemudian Mr. Jang, Mbak Goyun, dan Mas Kim Doki datang untuk membebaskan mereka. Pak Iswahid terluka di bagian kaki, sedangkan Pak Haryanto tidak mengalami cedera serius. Sementara itu, Mas Gendut yang kabur setelah markas sindikat penjualan organ digerebek polisi, mencuri sebuah mobil, kemudian kabur dan bersembunyi di suatu tempat. Dan oleh Mbak Goyun, mobilnya berhasil dilacak. Mas Gendut bersembunyi di kedutaan Bahama. Bu Betty yang seorang si Cibukai bersekongkol dengan pejabat kedutaan Bahama dalam bisnis penjualan organ. Kemudian tim Rainbow Taxi segera menuju ke kedutaan Bahama, kemudian survei lokasi. Tapi tak disangka Mbak Hana juga ke sana karena dia juga melacak dari CCTV kemana Mas Gendut pergi. Di sana Mbak Hana bertemu dengan rekan bisnis Bu Betty yang anggap saja namanya Mr. X. Mr. X ini adalah pejabat kedutaan Bahama yang bersekongkol dengan Bu Betty dalam bisnis penjualan organ ilegal. Ketika Mbak Hana sedang berbicara dengan Mr. X, Mas Kim Doki yang ada di lantai atas segera menyalakan gas air mata sehingga alarm kebakaran berbunyi dan semua orang keluar. Dan saat itulah Mas Gendut keluar dari kamarnya dan bertemu dengan Kim Doki. Kemudian Mas Gendut yang mencoba kabur berhasil dilumpuhkan oleh Mas Kim, kemudian dibawa kabur menggunakan mobil ambulan. Mbak Hana yang sempat melihat Mas Kim segera mengikuti mobil ambulan tersebut, tetapi akhirnya Mas Kim berhasil kabur. Para tahanan akan dikirim ke Bahama menggunakan bis. Salah satu tahanan yang bernama Midorima berhasil melepaskan ikatannya. Kemudian melepaskan ikatan tahanan lain yaitu Pak Pekok. Kemudian Midorima dan Pak Pekok berhasil membajak bis itu, di mana para tahanan adalah semua orang yang pernah ditangkap oleh Rainbow Taxi. Sehingga mereka saat ini memutuskan balas dendam dengan Mr. Jang dan Kim Doki. Jadi kalau masih bingung dengan nama-nama atau wajah-wajah orang ini, dilihat lagi episode-episode sebelumnya karena ini melibatkan semua penjahat dari episode awal. Beberapa penjahat kabur dan sebagian masih di bis untuk menyusun siasat balas dendam. Tetapi ketika sedang santai-santai, Mas Gembul dan anak buahnya datang. Kemudian para tahanan ini dibawa ke tempat Bu Betty. Bu Betty memanfaatkan para penjahat yang dendam dengan Mr. Jang dan Kim Doki untuk menyerang mereka berdua. Kemudian Mr. Jang menelpon Bu Betty untuk melakukan pertukaran. Mas Gendut yang ada sama dia ditukar dengan semua tahanan yang diambil Bu Betty. Dan pada malam hari ketika kedua pihak bertemu untuk saling tukar sandera, Bu Betty berkhianat dengan membebaskan para penjahat itu karena memang mereka dendam dengan Mr. Jang dan Mas Kim Doki. Tapi bala bantuan dari polisi dan kejaksaan datang sehingga Bu Betty mundur. Selanjutnya Mas Gendut ditahan polisi, sedangkan Kim Doki juga ikut ditangkap dengan tuduhan bersekongkol dengan penjahat. Di saat tidak ada Mas Kim, terjadi kekacauan. Bu Betty dan anak buahnya datang ke rumah Mr. Jang dan menguasai rumah Mr. Jang. Kemudian Pak Iswahid yang berhasil kabur menggunakan mobil taksi segera menyusul Mas Kim. Di penjara, Mas Kim dibebaskan oleh Mbak Hana karena Mbak Hana percaya kalau Mas Kim akan menyerahkan Bu Betty ke polisi. Kemudian Mas Kim dan Pak Iswahid segera menuju ke rumah Mr. Jang. Dan ketika belasan anak buah Bu Betty akan mengeroyok Mas Kim Doki mematikan lampu dan sambil memakai kacamata mode gelap, dia menghajar semua penjahat yang kebingungan dalam kegelapan. Dan tinggal satu orang yang tersisa, yaitu Midorima. Kemudian Mas Kim bertanya sama Midorima, "Di mana Mbak Goyun dan teman-temanku?" Midorima bilang kalau Mbak Goyun dibawa oleh Mas Suryo ke gedung pembuatan video bokep.
Selanjutnya, Mas Kim segera OTW untuk menyelamatkan Mbak Go Eun. Sementara itu, Mr. Jang dan Pak Haryanto disiksa oleh Bu Betty. Jadi Bu Betty seperti seorang psikopat. Kemudian Mr. Jang terselamatkan oleh kedatangan polisi dan Mbak Hana. Saya heran, Mbak Hana ini kan jaksa, tapi perannya di sini seperti polisi atau detektif. Sementara Mbak Hana mengulur waktu Mas Kim pergi menyelamatkan Mbak Go Eun. Sedangkan Mbak Go Eun yang berusaha menyelamatkan Mbak Maria di jalan, kepalanya malah dipentung oleh Mas Suryo dan pingsan. Kemudian Mbak Maria dan Mbak Go Eun dibawa ke gudang dan akan diperkosa untuk bikin video bokep. Mas Suryo yang sebelumnya membuat kakak Mbak Go Eun bunuh diri ini masih belum tobat juga. Dan ketika akan memperkosa Mbak Go Eun, Mas Kim datang dengan menabrakkan mobilnya sampai ke dalam ruangan. Kemudian Mas Kim menghajar Mas Suryo sampai babak belur. Kalau saja Mbak Go Eun tidak menghentikannya, Mas Suryo bisa mati dihajar Mas Kim Dogi. Kemudian Mas Kim segera OTW ke tempat Mr. Jang. Tapi tak disangka di jalan, mobil yang ditumpangi Pak Iswahid ditabrak oleh Pak Pekok. Ternyata Pak Pekok yang dendam dengan Mas Kim mengira yang di dalam mobil taksi adalah Mas Kim. Salah orang ternyata Pak Pekok ini. Kemudian Mas Kim yang terlibat perkelahian dengan Pak Pekok terluka di bagian pundak karena ditikam pisau oleh Pak Pekok. Pak Iswahid yang terluka parah dibawa ke rumah sakit oleh Mbak Go Eun. Sedangkan Mas Kim mengejar Pak Pekok. Kemudian ketika kedua mobil dan truk ini saling berhadapan dan akan tabrakan, Mas Kim berhasil keluar. Kemudian truk yang ditumpangi Pak Pekok terbalik dan kemudian sepertinya Pak Pekok modar. Kemudian dengan tubuh yang terluka, Mas Kim datang untuk menyelamatkan Mr. Jang. Satu persatu anak buah Bu Betty dihajar oleh Mas Kim Dogi sendirian, mirip kayak film India. Dan ketika anak buah Bu Betty semuanya sudah tepar, Bu Betty kemudian menyandra Mr. Jang dan Pak Haryanto, mengancam akan menggorok leher mereka kalau Mas Kim tidak berlutut dan menyerah. Akhirnya Mas Kim menyerah dan disuruh berlutut, kemudian dihajar oleh Mas Gembul sampai babak belur. Bu Betty yang senang lihat Mas Kim babak belur ini secara ceroboh mendekati Mas Kim, dan kesempatan itu dipakai Mas Kim untuk bangkit dan langsung menyandera Bu Betty dengan pisau di lehernya. Mas Kim minta agar Mr. Jang dan Pak Haryanto dibebaskan sambil terus menempelkan pisau di leher Bu Betty. Setelah Mr. Jang dan Pak Haryanto pergi, Bu Betty segera kabur dan Mas Kim kembali bertarung dengan Mas Gembul. Karena Mas Kim sudah kelelahan dan terluka, akhirnya Mas Kim kalah. Dalam keadaan terdesak dan kalah jumlah, Mbak Hana datang bersama polisi menyelamatkan Mas Kim. Kemudian dengan tubuh yang sakit dan kelelahan itu, Mas Kim segera OTW mengejar Bu Betty yang kabur, dan Mbak Kang Hana mengikuti Mas Kim. Kemudian ketika Bu Betty sampai di markas geng Tokyo Manji dan ketika akan bersiap-siap mengambil koper untuk kabur, lagi-lagi Mas Kim sudah datang. Kemudian menghajar anak buah Bu Betty dengan sisa cakra yang dimilikinya. Dan ketika tinggal Bu Betty seorang, Bu Betty yang masih banyak bacot dan berusaha menusuk Mas Kim Dogi, tentu saja serangan seperti itu gak mempan terhadap Mas Kim Dogi. Jadi Bu Betty bisa dengan mudah dilumpuhkan dan kemudian hanya bisa misuh-misuh wae, sampai akhirnya Mbak Hana datang dan membawa Bu Betty. Dan ketika semua masalah sudah kelar, Mas Kim yang dari tadi sudah kelelahan dan terluka ini akhirnya jatuh pingsan. Dan episode ini pun berakhir.